Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nikmah. Ya, apa kabar? Udah. Alhamdulillah baik Mbak Nikmah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Bahasa Jawanya kalau orang bilang sing gede oke salahe, sing enom ku sing gede pangapurane yo. Biasanya tapi yang salah itu yang muda-muda ini loh Mbak. Ini gambarnya Dek Indah masih belum nampak dari sini. Belum. Belum toh Mbak. Tapi gambarnya Mbak Nikmah sudah ada ini. Ini gambarnya belum terlihat. Coba. Apa tak close dulu ya Mbak? Oh ya, geng, siap. Oke, sambil menunggu hadirnya Mbak Indah Khairunada kembali, teman-teman jangan lupa ikutin giveaway yang akan diadakan oleh acara Bincang-Bincang Faidah ini dengan cara sangat mudah sekali. Subscribe sampai belepotan begini, saking saya nervousnya mau mau ngobrol sama generasi muda milenial yang luar biasa ini. Jadi subscribe channel Anvia Official. Oke, sudah bergabung. Alhamdulillah, Masya Allah, cantik sekali. Iya dong. Kan lagi sama Mbak Nikmah, gak mau kalah cantiknya sama Mbak Nikmah. Iya. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Nikmah. Mbak Nikmah sendiri pripun sehat nggih? Alhamdulillah sehat walafiat, pipinya tambah melebar ini. Sami mawon Mbak. Saya juga seperti itu. Oke, baik. Kita mulai acaranya ya Dek ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang baru saja bergabung. Yang nanti misalnya teman-teman belum bisa bergabung di live streaming kita, teman-teman bisa menyaksikan di Instagram saya ataupun di channel YouTube saya di Anvia Official, yang nanti juga akan ada giveaway yang akan diundi tanggal 30 Juni 2020 dengan cara subscribe channel Anvia Official dan juga screenshot lalu pasang di Instagramnya kalian, kemudian tag saya dan juga 5 teman kalian. Jangan lupa ada banyak hadiah yang dipersembahkan, diantaranya oleh Wardah, kemudian ada dari Tupperware, ada dari banyak sekali yang nanti akan diundi tanggal 30 Juni 2020. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita seorang yang luar biasa, yang pokoknya saya bangga dan salut dah. Dia adalah salah satu pengurus pimpinan wilayah IPPNU Jawa Timur dan juga dia adalah Ketua PC IPPNU Tulungagung. Selamat malam, Diajeng Indah. Selamat malam, Mbak Nikmah. Ya ampun, panggilnya Dek Mawon, Mbak. Seperti biasa. Aku sungkan. Oh gitu, ya. Gini, saya panggil Indah aja ya langsung ya. Siap. Oke. Indah, ini kan apa ya? Masa-masa pandemi kayak begini. Nah, kemudian kira-kira mulai dari awal dicetuskannya PSBB atau mungkin work from home, kemudian mulai Maret, April, Mei, seluruh kegiatan, aktivitas yang berada di luar rumah ini mulai dikurangi. Nah, kira-kira ini lifestyle-nya milenial di tengah-tengah pandemi ini yang seperti apa? Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Nikmah. Ya, wabah ini memang sangat membatasi kita, terutama pada generasi milenial ini. Dari sebelumnya 2-3 bulan yang lalu kita tidak bisa berjabat tangan dengan teman, kemudian kita tidak bisa beraktivitas, kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Namun memang perlu disadari pada awal-awal ditetapkannya PSBB ini, memang kita sebagai generasi milenial ini kan kaget ya Mbak, kemudian juga
Dan juga ini harus bagaimana nasib kita terutama pada generasi milenial, terutama IPNU, IPPNU ini yang sudah merancang, mungkin sudah merancang program-program ke depan. Kemudian juga sudah merancang kongko-kongko kepada teman-temannya, terutama seperti itu. Dan juga pada awal-awal stigma yang memang dirasa sangat menakutkan tentang COVID-19 ini menimpa pada kita, terutama generasi milenial, dan juga terutama informasi-informasi yang kita sebagai generasi milenial harus bisa menyaring informasi tersebut, ngoten Mbak. Jadi pada awal-awal mungkin kita waspada, ya tetap waspada sampai saat ini juga, tetapi mindset menakutkan tentang COVID-19 ini lebih mereda sampai saat ini. Jadi kalau di awal-awal memang kita sangat sekali waspada, terutama orang tua kita. Jadi batasan-batasan kepada kita, terutama generasi milenial ini sangat menjadi kendala bagi kita untuk beraktivitas. Kemudian, namun tidak semerta-merta kita tidak bisa apa-apa gitu. Jadi berlarut-larut sampai saat ini itu saya sangat generasi milenial saat ini memang sangat berpikir bebas gitu loh. Jadi tidak ada batasan, kita di rumah saja, namun kita bisa berkarya, kita tetap bisa berkarya. Contoh kecil diawali dari edukasi. Jadi menimpa diri kita sendiri, jadi itu sebuah pembelajaran. Dan kita sebagai generasi muda ini juga harus menyebarluaskan informasi edukasi yang kita dapat kepada lingkungan sekitar. Itu pada awalnya harusnya seperti itu. Kemudian kepada orang tua kita, ya meskipun orang tua kita juga sangat takut sekali karena COVID-19 ini, namun terkadang kan orang tua ketika ada di grup WhatsApp itu kan meresapinya beda kan ya Mbak. Terutama kita itu wajib mengedukasi sedikit demi sedikit kepada orang tua kita agar rasa takut terhadap COVID-19 ini lebih mereda, tidak panik, dan juga tidak berpengaruh pada imun terutama. Nah, kemudian sampai lama ya Mbak, kita termasuk lama sekali Mbak ini di rumah saja, kemudian tidak ada aktivitas apa-apa, menunggu kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Namun sembari itu berlangsung kita tidak stagnan. Jadi yang biasanya mungkin jarang masak jadi lihat YouTube, itu jadi masak-masak gitu. Kemudian penggunaan teknologi ini juga sangat berpengaruh pesat sekali terhadap terutama generasi milenial ini Mbak. Jadi yang bisa kita memang sebelumnya terutama generasi muda ini kan sangat berteman sekali dengan teknologi. Jadi saya yakin mindset atau kepribadian yang biasanya kita pegang HP, namun saat ini pun kita juga tetap pegang HP, namun mungkin kegunaannya lebih tinggi daripada biasanya dan juga lebih bermanfaat daripada biasanya. Sekarang kan serba online ya Mbak. Jadi itu juga dimanfaatkan itu juga dimanfaatkan generasi milenial. Ya mungkin memang sebelumnya itu menjadi, tetapi saat ini kita kan tidak hanya menjadi konsumen, tetapi kita juga bisa bisnis marketing online, kemudian juga banyak sekali ya kreativitas kita bisa diapresiasi, bisa menghasilkan lewat media online. Dan sangat menghilangkan kebosanan kita di rumah saja. Ya tidak mungkinlah kita hanya tidur kemudian nonton TV, itu
dengan generasi muda saat ini kan seperti itu. Iya, jadi generasi rebahan ya. Jadi kalau misalnya begini, kita kan mengubah pola hidup dari yang awalnya generasi muda, para milenial ini kan tidak bisa anteng. Mereka cenderung tidak bisa stay at home. Mereka cenderung kalau misalnya sedikit kongko sama teman-teman, sedikit-sedikit kumpul di mana dan sebagainya begitu kan ya. Nah, kalau misalnya kayak begini, nah bagaimana mesti awal-awalnya terutama di Indah sendiri. Kalau misalnya awalnya itu kan mesti saya pengen kapan sih ini berakhir? Kapan sih ini berakhir? Kayak begitu kan rata-rata teman-teman ini. Oke. Iya, jadi pada awalnya, aduh, kapan sih ini? Tetapi setelah berbulan-bulan ini, kita jadi terbiasa gitu. Dan kebiasaan itu kan, ini kan mulai diberlakukan new normal ya, Mbak. Dan kebiasaan itu berlanjut gitu loh, Mbak. Kebiasaan gaya hidup yang sebelumnya, yang di awal sebelum COVID, mungkin seperti para orang tua, kita kan juga sebagai, sebagai fasilitator, oh gini loh penggunaan teknologi terhadap orang tua itu kan kita juga berperan gitu loh terhadap orang tua menggunakan teknologi. Kemudian di COVID-19 ini kita dituntut untuk diam diri di rumah, kemudian kita nggak betah yang biasanya banyak aktivitas, ya memang harus seperti itu. Cuma gaya hidup yang seperti itu sekarang terbiasa, yang mungkin biasanya nggak pernah masak sampai saat ini bisa masak itu. Kemudian yang biasanya tidak bisa mungkin jualan online, saya termasuk orang yang tidak bisa jualan online, tetapi sedikit demi sedikit itu terbiasa. Kemudian mungkin story ya, kita tidak punya story aktivitas, story WhatsApp. Nah, bagaimana ya ini aku bisa memanfaatkan WhatsAppku ini sebagai media yang menguntungkan, ya menguntungkan bagi diri sendiri seperti itu. Kemudian media yang lain. Lalu, nah, generasi milenial yang tidak suka baca buku, itu menjadi minat tersendiri, mungkin ya belum hobi, tetapi untuk menghilangkan kejenuhan itu mereka menjadi minat baca buku. Mungkin ya sampai saat ini pun mereka juga melanjutkan baca buku, terutama ya saya juga termasuk orang yang tidak suka baca buku, Mbak Nikmah, tetapi melihat enggak sama, Mbak Nikmah juara kalau baca dan menulis. Ampun. Iya, jadi apa ya, Mbak? Jadi kebiasaan itu menjadi ya mungkin kebiasaan positif juga bisa dikatakan positif ya, bukan dulunya konsumtif, mungkin sekarang juga lebih produktif, ngoten. Terus kemudian apa ya, Mbak? Ya itu sih kalau mungkin ini pada awalnya mungkin mereka juga kaget gitu. Cuman ini mungkin dari sisi positif, banyak sekali teman-teman juga yang mungkin tidak seproduktif teman-teman yang disampaikan oleh De Indah tadi. Ada juga teman-teman yang lainnya mungkin yang masih tetap bingung sampai sekarang, apa sih yang harus saya lakukan, apa sih yang harus saya lakukan. Mungkin pandemi sudah hampir berakhir, dia masih bertanya-tanya, apa sih yang harus saya lakukan. Mungkin dia mulai jenuh dan sebagainya, sehingga kan memunculkan banyak juga generasi muda yang kemarin agak juga tidak mengindahkan protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Mereka masih juga ada yang jalan-jalan atau begitu, masih ada di kota kita terutama. Ini juga masih banyak, di luar sana juga masih banyak. Nah, ini misalnya teman-teman yang sudah dilakukan oleh teman-teman untuk mengedukasi teman-teman yang lainnya supaya mereka mengikuti protokol yang sudah diindahkan, yang sudah disampaikan oleh pemerintah, supaya mereka juga mengindahkan. Kalau misalnya mungkin usia-usia sudah kuliah, sudah lulus kuliah, mungkin mereka masih ada sisi-sisi produktif yang sudah disampaikan oleh De Indah untuk melaksanakan jualan online dan sebagainya. Tapi adik-adik yang usia masih SMA kan ini ya, mereka melaksanakan daring. Mereka juga jenuh. Karena mereka beberapa saat yang lalu saya komunikasi dengan salah satu siswa, dia mengatakan bahwa aduh saya jenuh banget. Saya harus bagaimana protes apa sampai protes itu disampaikan, dilayangkan di media sosial juga.
Nah, kira-kira mungkin edukasi-edukasi kalau misalnya kemarin selama pandemi yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman dan ini akan menuju new normal, mungkin sudah akan dilaksanakan new normal ya, sudah dilaksanakan ya mulai beberapa hari yang lalu. Nah, ini edukasi yang diberikan oleh teman-teman IPPNU terutama, ini seperti apa? Iya, kalau terkait new normal ya Mbak, kalau terkait new normal, kita kalau untuk keorganisasian mungkin belum ya Mbak, belum. Tapi masih seperti ini, masih virtual seperti ini ya memang. Ya saya kasih bocoran saja. Memang ada beberapa ranting ya tetap melaksanakan kegiatan secara langsung. Karena apa? Mungkin yang contoh itu para orang tua seperti yasinan. Seperti kan kita yasinan daring di desa-desa ngoten kan nggak ada ya Mbak ya. Mungkin sekarang Mas, apalagi ibu mau diajak daring ini bingung nanti malahan. Iya, seperti itu. Namun edukasi yang mungkin bisa dipahami kalaupun teknologi ini tidak bisa membantu mereka ataupun mungkin tidak dimengerti ataupun kurangnya fasilitas ya Mbak, fasilitas online. Ya mungkin melaksanakan protokol yang ada secara jaga jarak, social distancing, kemudian juga pakai masker ya. Susah banget sih Mbak memang menerapkan itu, susah banget menerapkan itu. Saya pun kalau pakai masker lama-lama juga nggak betah sebenarnya. Cuma gini, ketika kita di lingkungan, ketika lingkungan kita itu mayoritas menerapkan sesuatu yang mungkin sudah diterapkan oleh yang lainnya. Apa iya mereka tidak malu ketika sudah bersinggungan dengan lingkungan mereka? Pasti ya ketika keluar ya tetap pakai mungkin, tapi ketika di dalam rumah, di dalam rumah mungkin ya seperti itulah, ataupun hanya dekat-dekat rumah tetap saja mungkin tidak pakai masker atau gimana. Cuma ketika berkumpul dengan yang lain ya tetaplah mereka pakai masker. Kalau yang lainnya juga pakai masker, seperti itu. Saya yakin para muda-mudi saat ini, para pelajar terutama IPNU, IPPNU, mereka sudah mengerti akan itu. Dan mereka juga sadar ini kesehatan saya ini sangat berarti sekali. Kemudian juga banyak sekali rekan-rekan kita yang di masa berlakunya new normal ini mereka malah gencar-gencarnya untuk berolahraga, Mbak Nima, seperti itu. Jadi sudah mulai ini berarti teman-teman sudah mulai ada kegiatan yang sudah dilaksanakan di luar rumah, diantaranya olahraga tadi yang disampaikan oleh Dek Indah tadi. Nah, kalau misalnya ini teman-teman yang tadi disampaikan masih virtual ya. Rutinan. Nah, kira-kira rutinannya masih virtual ya. Nanti kalau misalnya untuk persiapan new normal ini, apakah yang mungkin akan dilaksanakan oleh teman-teman milenial terutama di IPPNU gitu? Oke. Jadi memang kebijakan new normal ini untuk aturan-aturannya kita memang belum ada ya Mbak, dari pusat sekalipun kita belum new normal ini kita harus seperti apa? Apakah bisa mendatangkan orang banyak tetapi tetap menggunakan protokol yang ada? Itu belum ada. Masih kebijakan virtual. Jadi semua kegiatan itu dilaksanakan virtual. Namun saya rasa ketika ini nanti dilaksanakan, banyak sekali program yang akan dilaksanakan oleh teman-teman rekan-rekan kita IPNU IPPNU, terutama yakni masa rutinan. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap berkembangnya organisasi. Jadi kalau seperti ini, bagaimana organisasi ini bisa tetap eksis? Iya, bagaimana organisasi ini bisa dirasa tetap ada meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini? Itu, Mbak. Jadi ini sudah mulai akan menyusun rencananya, sudah akan dikeluarkan ya. Apa yang ditulis kemarin selama ini persiapan new normal, nanti saya akan punya planning. Setelah ini akan ini kayak gitu. Nah, ini teman-teman IPNU IPPNU yang mulai usia dari SMA sampai mungkin usia sudah lulus kuliah atau apapun itu deh. Ini kan banyak orang tuanya yang
jadi petani, banyak orang tuanya yang jadi pedagang, banyak orang tuanya yang jadi apa ya, produsen apalah itu. Nah, pada beberapa saat yang lalu, salah satu siswa di salah satu sekolah menengah atas di Tulungagung ini, mereka mengatakan bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini ibu saya membuat sesuatu makanan dijual sekian banyak dia buat, tapi ternyata lakunya cuma satu. Nah, ada nggak sih teman-teman yang mungkin dilaksanakan oleh teman-teman milenial yang membantu orang tua? Taruh misalnya di di dunia pertanian, mereka kan mengalami keanjlokan harga yang luar biasa. Kalau misalnya awalnya di pasar itu mungkin cabai merah itu harganya kisaran 13 sampai 15. Tetapi ternyata di petani sendiri harganya itu kurang lebih 4 ribuan. Nah, kira-kira ada nggak sih kira-kira yang dilaksanakan oleh teman-teman milenial ini untuk membantu menjadi pemasar atau marketing dari produk-produk yang dihasilkan oleh orang tuanya itu? Iya, banyak sekali Mbak. Kalau anak-anak itu memang di masa pandemi ini apa saja dijual oleh mereka. Jadi bawang merah, bawang putih itu mereka itu dijual. Jadi dijual online, kemudian juga dijual biasanya kan itu kan Mbak ada kelasnya ya. Kelas 1, kelas 2 gitu kan ya Mbak. Itu kan membedakan harga ya Mbak. Seperti itu. Terus ada juga program dari siapa kemarin, lupa saya. Nah, itu adalah media di mana media itu memposting atau menjualkan produk-produk dari petani langsung. Ya, memang kemarin dari IPNU IPPNU ditawari seperti itu. Jadi siapapun yang mempunyai tanaman harus dari bahan pangan ya Mbak, bahan pangan dari petani langsung. Karena di Jakarta saat ini kan sangat sekali membutuhkan. Apalagi kalau harganya memang harga dari tangan pertama ya Mbak, seperti itu. Kalau untuk rekan-rekan Nita, aduh banyak sekali Mbak, apalagi para IPNU itu Mbak, itu kan mereka sangat beberapa sangat sekali untuk bertani, ada penghasilan dari bahan tani dari orang tuanya, kemudian juga perikanan itu juga sangat berpengaruh sekali. Nah, kemarin kan perikanan juga sempat anjlok ya Mbak harganya. Iya. Nah, itu pun mereka juga tidak berhenti sampai di situ. Jadi ya sudahlah, ini ikannya berhenti dulu. Namun tetapi mereka tetap ada yang dijual. Apakah kan? Aduh, banyak banget yang ditawarkan. Tapi ini kan mulai stabil ya Mbak untuk perikanan, kemudian bahan pangan itu. Jadi memang ini sudah mulai agak stabil begitu. Ya, saya salut pada generasi muda yang mungkin pemikirannya sama dengan De Indah dan juga teman-teman di IPNU PPNU. Yang awalnya mereka menjadi kaum yang rebahan mungkin, tetapi dengan berlangsungnya waktu, sudah sehari, 2 hari, 3 hari, apa yang harus saya lakukan? Mungkin kejenuhan ada. Akhirnya jadilah teman-teman yang produktif yang luar biasa. Jadi kemarin yang bisa disampaikan oleh De Indah tadi, bahwa teman-teman punya salah satu media khusus untuk menjual produk-produk dari petani tadi ya. Berarti ada sisi untuk membantu memasarkan produk petani secara langsung begitu. Iya Mbak. Jadi lupa ya saya kemarin dari siapa kemarin. Itu adalah dari Fish On kemarin Mbak. Itu menawarkan bahwasanya rekan-rekan kita yang mempunyai, yang mungkin orang tuanya yang mempunyai tanaman, bahan pangan, apapun yang bisa dijual, silahkan ditawarkan seperti itu. Jadi melalui proses yang ada, dan ya kan banyak sekali itu yang membutuhkan, apalagi kemarin di awal-awal pandemi kemarin seperti itu Mbak. Jadi kalau rekan-rekan kita itu, kalau mereka itu berlomba-lomba dalam berbisnis Mbak. Cuma ya
berlomba-lomba dalam berbisnis. Jadi ketika ada 1-2 orang yang mungkin sudah duluan berbisnis, dan itu memang diuntungkan sekali ketika pandemi ini. Namun itu tidak menyurutkan kemerian di anggota yang lain seperti itu, tapi itu membuat motivasi mereka, oh loh ini bisa jualan seperti ini, meskipun diawali dengan sedikit, tapi yang penting istiqomah seperti itu. Jadi kan kita tidak ada saku. Kalau biasanya kita mungkin yang belum bekerja ya Mbak, minta. Nah, apalagi ketika kuliah kita kan bisa masih menyisihkan uang saku. Namun ketika pandemi ini kita nggak kuliah, tetapi kuota tetap jalan, kuliah daring dan lain sebagainya, itu kan makan kuota seperti itu. Jadi itu membuat, aduh, apakah ini saya tetap minta atau seperti apa, kan juga tidak mungkin. Jadi mereka terketuk untuk saya harus berpenghasilan sendiri, minimal kuota ini saya yang beli gitu. Minimal saya bisa membeli kuota untuk keberlangsungan mungkin daring saya, kuliah saya, seperti itu. Iya. Nah, ini kan dari sisi ekonomi ya. Akhirnya mereka menjadi entrepreneur muda yang luar biasa, yang nantinya kebiasaan ini akan bisa berlanjut di masa new normal, dan mungkin masa kembali lagi setelah COVID-19 ini akan berakhir. Tetapi berdasarkan keterangan dari salah satu mahasiswa ilmu biomedik UGM beberapa saat yang lalu, bahwa memang virus ini tidak akan bisa hilang. Mungkin dia akan mengalami transmisi ke hewan dan mungkin akan kembali lagi ke manusia. Artinya, ya apapun yang terjadi, new normal harus memang diberlakukan, kan begitu ya. Nah, ini yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman milenial selain selain pada ranah ekonomi untuk produktivitas ikhtiar-ikhtiar usaha yang sudah dilakukan ini, mungkin ada nggak sih Dek yang sudah dilakukan oleh teman-teman milenial pada ranah yang lainnya, pada bidang yang lainnya mungkin? Iya. Kalau untuk, nah itu tadi tentang ranah ekonomi ya Mbak. Nah, kreativitas. Jadi kalau untuk kreativitas, aduh, mereka nggak bisa, nggak gemen-gemen Mbak. Kalau kreativitas, kemudian terutama musik. Ya, jadi kalau kadang jenuh, musik, games, challenge, itu banyak sekali yang mereka lakukan, Mbak. Kemudian juga meng-share informasi-informasi yang juga bermanfaat sekali untuk yang lainnya. Itu dari lain sisi ekonomi, dari segi ekonomi. Itu sih, yang dari sisi kemudian mungkin banyak karya-karya yang mungkin dikeluarkan. Pada awal-awal yang kemarin saya dengar bahwa Dek Indah dan teman-teman melaksanakan sebuah kegiatan menggalang kegiatan sosial ya, yang di awal pandemi itu ya, Dek? Iya. Nah, iya Mbak, pada awal-awalnya itu kan sangat sebelum Tulungagung ini melonjak kenaikan positif ya Mbak, sebelum kemarin. Alhamdulillah ya, alhamdulillahnya itu belum terlalu banyak ketika kita melaksanakan seperti itu ya. Memang ada ketakutan sendiri ketika kita melaksanakan kegiatan itu. Kan tetap berinteraksi dengan orang sekitar dan lain sebagainya, dan juga sudah mensosialisasikan bahwa oh iya, kita tidak boleh berinteraksi dengan orang, kita tidak boleh mengadakan kegiatan dan sebagainya. Namun kemanusiaan harus tetap berjalan, kan seperti itu. Nah, ya kemarin kita tetap kemarin kita menggalang itu 1 kader 1 masker. Alhamdulillah sekali, antusiasnya luar biasa dari tingkatan kecamatan maupun pimpinan ranting. Kemudian juga kita juga berbagi itu cairan desinfektan yang itu juga bermanfaat kepada terutama tukang becak. Minimal becaknya itu
itu disemprot setiap hari atau 2 hari sekali, minimal kan seperti itu. Itu tujuan kita. Jadi desinfektan sedikit, tapi tetap bermanfaat gitu loh Mbak. Jadi Bapak becak itu tetap aman dengan kendaraannya yang juga bersih dari virus. Itu sih Mbak. Iya. Terus apalagi ya, itu aja sih. Kemudian kita free dari kegiatan. Itu sudah dilaksanakan dari tingkat PAC, sudah dilaksanakan, sudah kita putuskan untuk free dan cukup di rumah saja. Kegiatan yang offline semuanya berhenti. Iya. Nah, kemudian ini Mbak, nah itu mulai berdayalah media mereka. Dan ini sangat, kalau sebelumnya mungkin tidak setiap hari mereka posting dan sebagainya. Namun di masa pandemi ini media mereka sangat berdaya sekali. Media organisasi mereka sangat bermanfaat sekali untuk eksistensi. Jadi berlomba-lomba dalam eksistensi di media sosial, namun tetap bermanfaat. Kemarin pernah ada salah satu media atau apa sih, ada lomba yang dilaksanakan untuk menjaring generasi muda supaya lebih kreatif. Mereka kampanye dengan cara yang unik dan kreatif dengan media sosial mereka. Ini kira-kira yang kemarin sudah dilaksanakan begitu juga apa enggak Dek di sana? Oh iya, jadi kemarin itu kita, itu Mbak, berjemur berjemur ala-ala, terserah lah, ala-ala pantai, ala-ala apalah. Jadi gimana ya, sesuatu yang membuat kita diharuskan untuk berjemur setiap hari, diharuskan untuk pakai masker. Namun itu menjadi sebuah sebuah keikhlasan, sebuah kesenangan, sebuah hiburan. Aku ingin berjemur dengan gaya seperti ini, dan itu menjadi challenge di PW kemarin. Seperti itu. Jadi ada challenge yang luar biasa seperti itu. Sehingga ada sisi secara tidak langsung mereka melaksanakan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, bahwa berjemurlah pada jam sekian sampai jam sekian, dengan artinya meskipun itu dilombakan atau mungkin menjadi challenge, secara tidak langsung apa yang sudah dianjurkan pemerintah ini bisa dilaksanakan oleh teman-teman milenial ini ya. Tetapi ya memang teman-teman milenial ini adalah generasi yang kalau misalnya dikasih tahu sesuatu kan masih ada pertimbangan khusus. Jadi harus ada sesuatu yang menarik dan unik supaya mereka mau melaksanakan begitu ya. Iya. Kalau challenge kan biasanya harus ada ininya gitu kan ya Mbak ya. Itu yang juga membuat menarik. Nah itu kemarin yang buat menarik itu akan di-repost oleh PW gitu. Itu juga sangat membuat antusias mereka. Apalagi kan dunia milenial ini dunia yang masih suka selfie, terus kemudian dunia yang masih suka saya harus ada sesuatu yang bisa saya tampilkan yang menjadi pembeda dari yang lainnya, kan begitu. Nah, iya. Ini deh, kalau misalnya selama ini yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman generasi muda, ini diantaranya adalah mereka melaksanakan kegiatan secara virtual ya. Nah, seberapa sering yang sudah dilaksanakan teman-teman untuk menjaring teman-teman yang untuk proses kaderisasi, terutama di PPNO ini? Ini seperti apa yang sudah dilaksanakan? Kan selama proses pandemi mulai Maret, April, Mei, Juni, hari ini Juni sudah mulai berjalan ini kan proses kaderisasi ini kan masih kesulitan dilaksanakan. Nah, kalau dilaksanakan secara virtual ini gimana prosesnya gitu? Iya, kalau kaderisasi kita tidak menganjurkan, Mbak. Jadi tidak ada kaderisasi online, itu tidak ada. Jadi dari pimpinan pusat itu sudah menganjurkan bahwa tidak ada kaderisasi online. Adanya pelantikan online. Kalau pelantikan online ada, Mbak. Iya, ada. Dan juga intinya semuanya kegiatan online kecuali kaderisasi dan konferensi.
itu. Itu tidak diperbolehkan secara online. Nah, kalau kaderisasi itu kan kita harus mendoktrin ya Mbak. Jadi mendoktrin di rumah ya tidak mungkin gitu loh Mbak. Nah, berapa kali kita mengadakan virtual, banyak sekali virtual. Jadi tetap ada pantauan, komunikasi harus tetap berjalan biar organisasi ini tidak beku gitu loh. Dan kemudian juga milenial yang mungkin pada awalnya mereka tidak terbiasa untuk Zoom, kemudian tidak terbiasa untuk diskusi di WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi apa ya, tantangan mereka gitu loh. Kalau kalian tidak mungkin contoh kecil tidak mendownload Zoom. Nah, download Zoom itu pun itu juga berat sekali loh Mbak. Download itu juga berat sekali. Jadi tuntutan-tuntutan seperti itu yang menantang harus diterjang oleh mereka seperti itu. Nah, namun yang membuat semangat yaitu kemarin kita mencontohkan itu para bapak-bapak NU yang juga antusias sekali mengadakan virtual Zoom. Nah, kalau Bapak NU aja semangat, masa kita nggak semangat gitu loh. Dan ini juga menjadi ilmu, katanya generasi milenial, katanya kita generasi digital, tetapi kok masa iya harus diikuti dong, sebisa mungkin diusahakan saja seperti itu. Iya. Dan lagi ini, kira-kira kalau misalnya selama ini sudah melaksanakan pertemuan virtual dimanapun, nah, Deida sendiri kan tidak hanya di satu organisasi, mungkin selain di organisasi, Deida juga punya teman-teman yang tidak masuk dalam organisasi tersebut, sehingga kan harus melaksanakan komunikasi secara online. Nah, kira-kira suka dukanya selama ini dilaksanakan pertemuan virtual, komunikasi virtual, ini suka dukanya kayak gimana? Iya Mbak, suka dukanya ya, dukanya itu sinyal, dukanya itu kuota. Dukanya itu apa ya, banyak sekali Mbak kalau dukanya, tapi kalau sukanya itu lebih banyak sekali, lebih banyaknya. Jadi lebih dekat, kemudian komunikasi kita itu jadi sedikit-sedikit ya. Kalau arek-arek sekarang sedikit-sedikit kita video call, sedikit-sedikit kita ngerjain video call, video call seperti itu loh Mbak. Jadi kadang itu kita kerjain itu si A sama si B. Ayo kita video call, kan berdelapan kan bisa ya Mbak sekarang. Kemudian udah ada dua, si A dan si B. Ayo kita matikan saja biar dua orang ini aja yang seperti itu. Jadi, dan yang semula tidak akrab menjadi akrab. Kemudian yang semula seperti kita kan juga apa ya Mbak, edukasi terkait tokoh-tokoh sejarah dan lain sebagainya itu juga perlu sekali ya Mbak. Dan itu sangat membantu apa ya, memori kita ketika edukasi itu kita aplikasikan ke mereka, itu sangat membantu sekali. Kemudian juga keakraban, kalau biasanya kita canggung say hello di dunia nyata, tetapi ketika di dunia maya kita lebih akrab. Iya, lebih akrab seperti itu. Dan apapun aktivitas itu selalu di-share, selalu dikomunikasikan seperti itu. Dan juga lebih banyak temannya Mbak. Jadi di-save itu aja yang nggak punya nomor. Iya, kalau misalnya teman-teman milenial ini adalah apa ya, usia dari teman milenial ini adalah usia-usia yang mungkin bisa dikatakan dia kebal terhadap virus. Nah, dia mungkin bisa bertahan. Tetapi bagaimana kalau misalnya dia kembali lagi ke rumah? Jadi kan hari ini mungkin bisa dikatakan bahwa usia yang paling rentan adalah usia bayi dan usia orang tua, kan begitu. Nah, pada usia-usia generasi milenial ini adalah generasi yang dia itu aman, imunnya lebih kuat dibandingkan dua sisi tadi. Nah, ini yang harus dilakukan, mungkin juga kampanye yang dilakukan oleh teman-teman milenial dan juga akan dilakukan oleh teman-teman milenial kalau memang pemberlakuan apa ya, new normal ini benar-benar akan terjadi secara total ya. Secara otomatis dia akan banyak bertemu orang. Secara otomatis dia nanti juga akan pulang ke rumah. Nah, kan dia juga tidak tahu, dia kira-kira saya bawa nggak sih
kira-kira saya di apa ya, menjadi inang nggak sih? Nah, itu kan ada kekhawatiran kalau misalnya ada orang tua di sana, ada anak kecil di sana. Ini kira-kira yang sudah akan dipersiapkan oleh teman-teman milenial seperti apa? Iya, Mbak. Jadi kalau untuk kekhawatiran itu memang sejak awal itu kita sudah khawatir sekali dan jadi ini Mbak, kita kalaupun new normal ini akan diberlakukan secara total ya, kebiasaan yang dulu itu pastinya akan sangat dilaksanakan oleh teman-teman milenial, terutama kalau biasanya mandi 1 kali, sekarang harus mandi rutin mungkin 2 hari, 3 hari setelah. Kalau aktivis kan seperti itu, Mbak. Tapi, ya, tapi beberapa saat yang lalu ada bikin apa ya? Di TikTok kalau nggak salah, di stay at home yang dilakukan apa? Tidur, kemudian lupa untuk make up, lupa untuk apa-apa, lupa untuk mandi dan sebagainya kayak begitu. Iya. Kembali lagi ke tadi deh. Nah, ya itu kan kita. Nah, itu ketika di rumah saja seperti itu, Mbak. Jadi hari-harinya dilaksanakan dengan tidur. Kalau tidak ada aktivitas, tidak mandi dan lain sebagainya. Namun saya yakin ketika ini diberlakukan, mereka akan kangen dengan masa-masa sebelumnya. Jadi kangen untuk mungkin ya pasti keluar, itu pasti keluar. Dan setelah keluar kembali ke rumah. Nah, itu tadi. Jadi orang tua, Mbak, orang tua itu khawatirnya itu sampai sekarang, Mbak. Jadi ketika setelah keluar rumah cuci tangan. Sekarang di mana sekarang pasti mayoritas di luar rumah itu pasti ada itu kerannya itu untuk cuci tangan seperti itu, ada sabun. Nah, sebelum masuk ke rumah ayo cuci tangan dulu, ayo kita mandi, dan mungkin pakaian-pakaian yang sudah seharian dipakai di luar rumah ya harus langsung dicuci ataupun ditempatkan di cucian seperti itu. Itu kebiasaan-kebiasaan yang saya amati sampai sekarang, Mbak ya. Dan juga hand sanitizer dibawa kemana-mana. Itu. Apa ya? Kadang loh ya, di beberapa tempat atau di beberapa psikologis yang terjadi, perubahan psikologis yang terjadi dari orang tua maupun generasi milenial sendiri adalah yang mungkin ini juga ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Paranoid yang berlebih terhadap kalau misalnya nanti anak saya bawa corona, anak saya bawa virus di tubuhnya, terus nanti ketemu saya bagaimana? Ini kadang paranoid, jangan ketemu sama itu, jangan ketemu sama itu. Yeah. Ini ada juga yang lebih ini ya, agak ekstrim banget. Dia sudah tahu dia PDP atau apa mungkin, dia dinyatakan sembuh. Orang kadang sulit sekali untuk menerima dia sebagai salah satu orang yang mungkin saya itu benar-benar sudah sembuh. Jadi penerimaan masyarakat ini yang begitu lemah terhadap orang-orang yang sudah pernah terkena COVID ini. Di beberapa tempat di berita dilaksanakan seperti itu. Nah, mungkin nanti teman-teman dari generasi milenial ini kira-kira edukasi yang mungkin menjadi yang bisa dilaksanakan oleh teman-teman milenial untuk terus mengkampanyekan untuk jaga kesehatan, social distancing, physical distancing kayak begini. Ini mungkin ada formula-formula apa gitu yang mungkin bisa dilaksanakan oleh teman-teman IPNU PPNU deh? Iya, jadi selama pandemi ini banyak sekali milenial terutama di pimpinan ranting itu sendiri, mereka menjadi bagian dari Satgas COVID-19 di desanya. Jadi mereka juga bersinergi, banyak sekali dari mereka itu bersinergi dengan pemerintah desa terutama seperti itu. Dan juga itu menjadi bagian dari edukasi mereka, Mbak Nik. Jadi ya memang teman-teman itu kalau ada sih mungkin tetangganya yang mungkin terkena, kemudian belum dikatakan positif, masih reaktif, itu menjadi berpengaruh sekali terhadap lingkungan. Namun dengan keberadaan mereka di tengah-tengah
petugas COVID-19 ini menjadi mereka itu teredukasi sendiri. Jadi ilmu-ilmu yang didapatkan mereka itu juga diaplikasikan kepada teman-teman yang mungkin tidak ikut bergabung dalam Satgas COVID-19. Itu menjadi manfaat bagi mereka sendiri. Dan kalau awal-awal, grup itu menge-share informasi-informasi yang membuat stigma kita itu menakutkan semakin khawatir. Dan juga saya lihat itu, Mbak, status itu kan seperti peta. Status WhatsApp itu seperti peta itu, dan sampai sekarang pun alhamdulillah dengan edukasi yang mereka terima itu menjadi mereka lebih slow atau lebih lembut dalam menyikapi hal-hal tersebut di dunia maya maupun di dunia nyata, seperti itu. Dan dan juga gini, mereka bisa menyaring informasi. Ketika mereka mendapat informasi yang mereka share itu pun juga sudah difilter oleh mereka. Terkadang kan ada ketika di desa itu kan kadang redaksi-redaksi itu kan salah ya, Mbak. Jadi kita milenial yang mungkin untuk redaksi, biar penataan redaksi itu tepat untuk disebarluaskan. Nah, itu tugas kita sebagai milenial seperti itu. Karena kemarin memang ada ini ya, Dek ya. Teman-teman ada yang kalau mungkin yang dilaksanakan oleh teman-teman Dek Indah dan teman-teman ini adalah mungkin hal-hal yang positif yang dilaksanakan. Tetapi di masa COVID-19 ini, di masa pandemi ini, ada juga yang memanfaatkan ini untuk membuat meme-meme yang semakin meresahkan masyarakat dan menjadi bahan lelucon begitu loh. Stay at home jadi apa, atau mungkin virus didandanin kayak apa begitu kan. Ini apa ya, sesuatu yang virus ini tidak kalau misalnya dibilang virus ini mematikan, tetapi kalau dibilang mematikan ya banyak yang lebih mematikan lagi. Cuman ini tidak bisa diremehkan begitu loh, karena di samping kita banyak orang gitu. Tetapi ini tadi, mereka ada yang memanfaatkan situasi ini untuk menjadi bahan lelucon dengan membuat meme-meme yang aneh-aneh gitu. Tidak ada empati. Mungkin di awal-awal kan kita lihat Hubei di Wuhan sana, wah kita lihat berita, wah ternyata akhirnya nyampe di Indonesia. Dan katanya orang Malaysia, Indonesia ini adalah ratusan klaster akan muncul di Indonesia. Sudah mulai terbukti hari ini kan ya. Nah, ini yang bertolak belakang mungkin di sebagian generasi muda melaksanakan hal yang positif untuk melawan COVID-19, tetapi di generasi muda yang lain dia malah membuat ini sebagai bahan yang lelucon, tidak ada empati sama sekali terhadap yang lainnya gitu. Nah, ya, Dek. Iya Mbak Nima. Jadi mungkin ada sebagian seperti yang saya sampaikan dan juga sebagian ada yang jenengan sampaikan. Nah, itu juga menjadi tantangan kita sekali bagaimana itu bagian dari kita seperti itu loh. Itu bagian dari generasi kita. Miris sekali ketika harusnya rasa empati ini harus ditingkatkan ketika dalam masa-masa seperti ini. Namun di sisi lain masih banyak mereka yang ini sebagai bahan bercandaan. Nah, mungkin itu menjadi bahan introspeksi kita sendiri untuk ini kita harus selain kita berempati, tetapi kita juga harus melek dalam menyikapi lingkungan sekitar seperti itu. Kemudian kita juga sesama ya, ini tugas kita sesama milenial ya harus bagaimana membuka pikiran mereka agar nah seperti itu. Kemudian juga ada kemarin itu terjadi di desa saya itu ya memang usia milenial, dia kuliah di Surabaya, kemudian pulang tetapi masih keluyuran dan itu menjadi perbincangan para tetangga seperti itu. Nah, tugas kita itu mendatangi. Nah, alhamdulillah setelah mungkin adanya tindakan dari
kita, kemudian dari pemerintah desa. Nah, alhamdulillah bisa dipahami seperti itu. Dan ketika keluar untuk tugas kuliahnya, melapor juga. Alhamdulillah seperti itu. Iya, memang hari ini kita harus menjadi salah satu bagian dari pemuda menjadi penggerak social distancing ya. Terus yang selanjutnya mungkin yang bisa dilakukan oleh teman-teman adalah bagaimana dia menjadi bagian dari tim edukasi untuk setidaknya untuk dirinya sendiri, setidaknya untuk keluarganya. Dan mungkin yang disampaikan oleh Dek Indah dari awal, ada sisi-sisi penguatan untuk menjalin komunikasi secara digital dari teman-teman dimanapun. Artinya yang awalnya dulu kita tidak sempat untuk melaksanakan komunikasi dengan teman-teman yang sudah lama terputus komunikasinya, hari ini bisa tersambung kembali. Beberapa hari yang lalu, saya begitu terkejutnya, saya dulu di waktu kuliah di S1 itu ada, apa ya, istilahnya gengs khusus kayak gitu. Cuman kita, cuman kita ngerjain tugas apa-apa itu bareng-bareng gitu, di Malang dulu. Baru beberapa hari yang lalu, Masya Allah, loh, iya ya, ternyata kemarin karena kesibukan kita masing-masing, kita nggak sempat melakukan komunikasi digital. Dan hari ini Alhamdulillah bisa melaksanakan komunikasi digital. Mungkin yang dilaksanakan oleh teman-teman milenial hari ini mungkin bisa dilaksanakan seperti itu. Yang awalnya tidak bisa nyambung dengan teman-teman PP, dengan teman-teman PW-PW yang lainnya atau PC-PC yang lainnya, hari ini malah lebih intens lagi ya komunikasinya berarti. Iya Mbak, malah lebih intens banget. Kalau yang biasanya kita tidak pernah menyapa, alhamdulillah sekarang menyapa meskipun dalam dunia maya. Dan apa ya, diskusi-diskusi itu lebih hidup gitu loh Mbak. Kalau biasanya mungkin kalau di grup itu biasanya ketika ada informasi masuk itu ya tetap diam, ya udah gitu tenang, aja. Seperti itu. Nah, gitu-gitu aja. Namun setelah dia ada rapat gitu, mungkin dia terkenal sebagai pendiam. Tapi ketika di komunikasi virtual atau digital seperti ini, dia malah, loh, kok dia malah banyak omongnya, malah apa gitu ya? Mungkin ada yang seperti itu. Iya, banyak Mbak. Jadi gini Mbak, ketika virtual itu menjadi tanggung jawab kita sendiri. Jadi gini, ketika kalian tidak mendapatkan informasi, ketika kalian tidak paham lalu tidak bertanya, nah itu akan berdampak pada orang-orang di sekitarmu seperti itu. Jadi itu sangat menjadi tanggung jawab personalia itu. Memang luar biasa sekali, apalagi teman-teman dari UNPPNU sudah mengalihkan budget untuk mungkin hal-hal yang menjadi keinginannya menjadi budget untuk bersedekah tadi. Ini hal yang luar biasa yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman. Mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman yang lainnya dan juga bisa apa ya, teman-teman bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman dari UNPPNU gitu. Nah, Denda, saya khawatir nanti diingetin lagi sama Instagram waktunya kita. Ini mungkin sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Dek Indah untuk generasi milenial kita. Iya. Untuk para generasi milenial, para generasi muda yang mungkin saat ini kita terbatas untuk beraktivitas, namun dalam berkarya kita tidak ada batasnya. Jadi apapun ini saya yakin kalian sudah dipersiapkan sejak 4.0. Jadi ini dunia digital ini adalah dunia kalian sekali. Dunia milenial, dunia anak muda. Jadi ini adalah kesempatan kalian untuk tetap berekspresi, tetap produktif, dan tetap berkarya. Oke, siap. Terima kasih, mudah-mudahan tetap bisa manfaat Dek Indah dan teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan generasi-generasi milenial yang calon pemimpin-pemimpin bangsa ini diberikan kesehatan yang luar biasa dan akan menjadi generasi-generasi yang kuat dan tangguh untuk menghadapi apapun di kedepannya nanti. Terima kasih atas bergabungnya Dek Indah dan juga teman-teman yang lainnya pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih banget. Mbak Nikma, saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun sikap saya malam ini yang kurang berkenan. Luar biasa sekali. Saya rasanya bisa kembali muda lagi begitu. Masih muda lah Mbak Nikma ini. Iya, siap. Terima kasih ya Dek Indah ya.
Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di acara Bincang-Bincang Faidah malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa ikutin giveaway dari kegiatan Bincang-Bincang Faidah ini dengan cara subscribe channel YouTube Anfia Official dan juga screenshot lalu upload di Instagram kalian, tag saya dan juga tag 5 teman yang lainnya. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita laksanakan selama ini, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.